Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu mengenai aplikasi Voice Chat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum pemrograman sistem dan jaringan. Baiklah, di sini langsung saja kita akan mulai untuk melaksanakan simulasi terlebih dahulu mengenai aplikasi yang kami bangun ini, sebelum nanti kami jelaskan mengenai programnya. Dan untuk penjelasan mengenai simulasi aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan simulasi aplikasi chat yang kami bangun. Pertama-tama kita konfigurasikan IP-nya. Sini IP address-nya 192.168.66.11. Dan di sini kita ubah juga 192.168.66, tapi jangan disamain, kita ubah jadi .10. Oke, ya kita tekan oke. Oke, selanjutnya kita buka NetBeans, lalu kita run. Oke, jadi setelah di sini misalnya kita mau sini sebagai server, lalu kita bisa ubah username-nya, misalnya di sini Nanda, lalu kita tekan on. Terus di sini kita run juga. Tadi yang laptop sana kita server, berarti ini klien. Sini kita ubah namanya jadi Ucok. Otomatis kita connect, lalu kita masukkan IP yang tadi, yang di sini 192.168.66.11. lalu kita kan oke. Otomatis akan connected di sini yang IP sini tadi. Lalu kita akan coba mengirim pesan, misalnya kita ketik hai sayang, kita hapus dulu, lalu kita kirim. Otomatis di sini akan keluar hai sayang. Lalu kita akan coba dari sini membalas hai juga sayang. Otomatis kita kirim, otomatis di sini juga terkirim. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya program yang akan disampaikan oleh teman saya Raffi Kurniailahi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba itu untuk menjelaskan mengenai program dari aplikasi Voice Chat yang sudah kita simulasikan oleh rekan saya tadi. Baiklah, di sini saya akan langsung saja untuk menjelaskan mengenai program yang dari aplikasi Voice Chat tadi. Nah, ini di sini sudah terlihat. Ini desain dari aplikasi tadi, di mana ini komponen ini seperti juga sudah terlihat tadi, ini bukan sebuah text list untuk menampilkan pesan antara si klien dan si server. Nah, kemudian di sisi server ini merupakan sebuah combo box yang nanti ketika aplikasi ini dijalankan, itu antara si user itu misalnya dia ada dua komputer, yang mana satu komputer dijadikan sebagai server dan satu komputer lagi dijadikan sebagai klien.
Nah, di sini kita memilih jika satu komputer sudah sebagai server, maka komputer lainnya akan kita jadikan sebagai klien. Nah, kemudian di sini juga untuk username, kita membutuhkan nantinya kita dapat memasukkan username dari aplikasi ini. Misalnya untuk si server username-nya apa, kemudian untuk si klien username-nya apa. Kemudian untuk di sisi server nanti kita dapat menjalankan tombol on ini untuk mengaktifkan. Maka ketika tombol on ini diaktifkan seperti sudah disimulasikan sebelumnya, maka akan muncul pada bagian di atas ini akan muncul itu dia waiting for connect, itu dia menunggu untuk koneksi. Maka jika sudah muncul pesan seperti itu, maka di komputer klien atau laptop klien itu kita dapat menjalankan aplikasi ini juga. Kemudian pilih di sini untuk di combo box-nya pilih bagian yang klien, kemudian di sininya pilih connecting. Nah, juga di klien kita dapat mengganti username-nya. Nah, kemudian seperti juga yang sudah dijelaskan tadi, maka nanti kita akan melihat itu untuk connect IP. Nah, kita diminta memasukkan IP dari si servernya. Nah, kemudian setelah koneksi baru nanti kita antara satu komputer dengan komputer lainnya dapat melakukan chatting. Berikutnya kita langsung saja ke programnya. Nah, untuk combo box ini ya namanya ada JCB server untuk action format. Nah, di sini tombol-tombol ini nantinya akan kita jalankan itu ketika function ini itu diaktifkan. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu di mana sebelum dapat memulai program ini kita terlebih dahulu membutuhkan beberapa paket atau library dari Java, kemudian kita import. Nah, beberapa di antaranya itu seperti buffer reader, buffer writer. Nah, buffer reader ini berfungsi untuk membaca melakukan pembacaan terhadap sebuah variabel ya. Kemudian buffer writer ini juga menuliskan di mana, dan buffer reader dan buffer writer ini kita butuhkan nanti untuk membaca atau menulis chat ke si klien atau dari si klien atau sebaliknya. Kemudian untuk IO exception ini juga kita butuhkan, ini juga sama seperti unknown host exception ini ya. Ini berfungsi apabila kondisi try-nya tidak terpenuhi. Nah, maka kemudian kita akan membutuhkan ini. Unknown host exception ini dia tidak apabila errornya tidak terjadi apabila host dari misalnya antara si klien atau si servernya tidak diketahui, sehingga aplikasi ini tidak bisa connect nantinya. Kemudian ada input stream reader dan output stream reader. Ini berfungsi untuk proses input dan output untuk aplikasi chat kita yang lainnya. Kemudian ini ada beberapa seperti socket ini juga sangat dibutuhkan agar kedua komponen atau laptop ini dapat kita koneksikan. Kemudian yang terpenting ini ada JOption Pen. Nah, JOption Pen ini kita butuhkan nanti untuk menampilkan pop-up itu ketika kita klien itu akan melakukan koneksi ke server, di mana kita akan diminta untuk memasukkan itu IP address dari si servernya. Baiklah, berikutnya kita langsung itu ini kelasnya, kelas UAS ini sama seperti nama dari program ini. Kemudian dan tidak agar program ini dapat running ya, itu terlebih dahulu kita harus menjadikan program ini dapat melakukan yang namanya runnable. Nah, untuk runnable ini sebenarnya apabila kita tidak tambahkan sebuah abstraknya, kita tidak menjadikan UAS ini merupakan abstrak dari kelas dari metode runnable ini, maka aplikasi ini tidak akan bisa berjalan. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mendeklarasikannya terlebih dahulu. Nah, runnable dari aplikasi UAS ini itu kita buatkan di bagian bawah sini. Nah, di sini. Nah, dia ada kondisi ya, apabila nilainya itu true, apabila aplikasi ini dijalankan ya, maka ini try dan catch ini akan dijalankan. Try ini dia akan melakukan mencoba untuk melakukan koneksi antara si server dan si klien. Nah, chat ini
Ini merupakan ini yang bagian ini chat, ini bagian list chat kita. Ini dia akan dari server reader dia akan menjalankan fungsi readline itu, sehingga nanti ketika ada pesan dari komputer lain akan muncul langsung di sini. Nah, jika ini tidak ada, maka program ini tidak akan dapat dijalankan. Berikutnya barulah kita masuk ke beberapa function yang ada pada program ini. Yang pertama ada untuk client connection. Nah, client connection ini nantinya akan dijalankan di sisi klien. Akan terjadi apabila nanti server ini bagian combo box ini kita pilih yang bagian si klien. Maka di sini kita akan melakukan beberapa try catch, kemudian jika catch ini masih juga tidak terpenuhi, barulah kemudian kita jalankan catch lagi. Nah, ini dia tadi untuk no host exception. Nah, ini apabila hostnya tidak terdetek, maka atau hostnya menolak untuk menerima, maka akan muncul pesan accept failure. Nah, di sini untuk di sisi klien ini apabila sudah dijalankan, maka di option pen akan dijalankan, maka akan muncul berupa pop-up yang memerintahkan si usernya nanti untuk memasukkan IP address-nya. Kemudian di klien ini ada juga ini kliennya kita deklarasikan, kita jadikan buat sebuah objek baru, ini dibuat dengan perintah new socket. Kemudian IP ini kita ambil dari variabel IP yang di sini tadi. Ini parameter untuk method socket ya. Ini socket ini juga kita import tadi. Kemudian socketnya ini ada di 2000. Nah, kemudian baru di JCB server ini combo box ya, yang bagian server itu set enable false. Kenapa di set enable false? Hari ini dikarenakan kita akan menjalankan bagian dari si kliennya saja. Apabila tidak di false kan ini, maka nanti bentrok ya antara server dan klien. Dia akan menjalankan juga program untuk server dan juga menjalankan program untuk klien. Nah, makanya di sini kita false-kan saja untuk JCB servernya. Kemudian baru kemudian kita jalankan server reader, kemudian kita buat kita deklarasikan ya, ini new buffer reader, ini merupakan method dari Java langsung. Kemudian kita jalankan ini. Nah, ini dua ini memastikan dia akan mengirim atau mendapatkan data ketika dilakukan cek. Kemudian JBound-nya set teksnya disconnect. Nah, bagian sini jika bagian ini bagian tombol on ini apabila dia ini si klien sudah terhubung ke server dan ininya di set sebagai klien, maka di sini bukan on lagi, melainkan disconnect. Nah, disconnect ini berfungsi untuk nanti kita ketika untuk menyelesaikan aplikasi atau setelah aplikasi ini berhasil kita gunakan atau kita ingin mematikan aplikasinya, maka kita klik saja disconnect di bagian si servernya ini. Berikutnya untuk ini apabila kondisi try ini tidak terpenuhi ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini accept failure gagal ya. Begitu aja kan, ini akan muncul pesan errornya. Kemudian berikutnya ada function read connection. Nah, di sini dia akan membaca koneksi. Nah, di mana server new server socket 2000, di mana server ini kita jadikan socketnya, kita set socketnya sebagai 2000. Di mana seperti data sebelumnya ini sebenarnya yang terlebih dahulu dijalankan ini bagian yang read connection ini, baru yang ini. Tadi kenapa? Karena agar si klien ini untuk terkoneksi ke sini tentu si servernya juga harus terlebih dahulu itu men-set socketnya sebagai 2000. Nah, baru kemudian di detailnya please wait, makanya dia akan menunggu koneksi dari si klien. Maka muncul di bagian atas ini seperti juga telah disimulasikan oleh teman saya tadi, itu please wait untuk menunggu ya. Kemudian apabila kondisi ini tak terpenuhi, maka akan muncul pesan accept failure. Nah, jika ini try yang ini berhasil dijalankan ya, dan juga maka berikutnya ada title-nya ini akan jadi connected. Nah, di title di sini
di sini akan tertulis connected, kemudian IP dari si klien. Nah, seperti tadi juga sudah disimulasikan oleh teman saya tadi di video sebelumnya tadi. Kemudian ini catch-nya, jika ini kondisi try tidak berhasil maka dijalankan ini. Kemudian sama seperti sebelumnya ada server reader, server writer kita deklarasikan juga. Kemudian ini juga untuk kondisinya apabila tidak terpenuhi. Kemudian berikutnya ada disconnect by client. Nah, ini function yang akan dijalankan nanti ketika apabila ini kan tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, tombol on ini apabila dia combo box ini itu client, maka di sini akan muncul connect atau disconnect. Nah, untuk jika kita diklik disconnect maka akan dijalankan yang namanya function yang bagian ini. Nah, di sini kita tutup client close, ini kita close semuanya sehingga function ini berhenti bekerja ya. Kemudian jbon-nya ada set text-nya jadi connect. Jbon ini yang ini, tombol ini, jbutton. Kita set tulisannya di sini, nanti di bagian client itu jadinya connect. Berikutnya stopcat by server. Nah, ini apabila dihentikan dari server. Nah, seperti sama juga sebelumnya, cuman perbedaannya ini ada on dan disconnect. Berikutnya itu ada di function jbon action format. Nah, ini untuk dari jbon-nya ini yang bagian ini dia akan mengecek terlebih dahulu. Nah, apabila jbon-nya getText equals connect, apabila dia ini sama dengan connect, maka nanti akan diganti. Kalau dia sedang koneksi, maka jbon-nya akan jadi disconnect. Sebaliknya, apabila dia disconnect, maka jbon-nya akan tertulis connect. Kemudian kita jalankan function client connection, kemudian thread. Nah, thread ini untuk dapat bisa dijalankan, maka kita perlu seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita perlu terlebih dahulu mengabstraksikan kelas UAS ini untuk mengimplementkan dari runnable ini. Apabila tidak, maka thread ini tidak akan berfungsi. Ini ya. Kemudian juga ada else if. Kemudian ada ini apabila ini combo box-nya apabila dia sama dengan server, maka jbon-nya menjadi off. Ya, seperti itu. Kemudian read connection kita jalankan juga function read connection-nya, kemudian thread-nya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian ini untuk tombol send. Ini function yang akan dijalankan ketika tombol send diklik, yang ini tombol send. Nah, ini kita juga menggunakan try and catch, kemudian server writer. Nah, di sini JT usernya getText ini dia akan mengambil isi dari JT user. Nah, JT user ini di mana? JT user ini ada di sini. Ini merupakan JT user. Dia akan ambil datanya nanti, kemudian dia akan lakukan pengiriman nanti untuk ke si lawannya. Bila dia klien maka berarti untuk si servernya. Kemudian ini untuk new line ini agar nanti ketika chatnya itu sudah dijalankan atau muncul ya pesan chatnya, maka dia akan langsung masuk ke baris berikutnya, tidak masuk ke baris yang langsung ke samping gitu. Ini apabila tidak terpenuhi sama juga. Kemudian alt chatnya ini tampilan dari list chatnya yang bagian hitam di sini untuk menampilkan isi chatnya. Ini seperti ini. Ini berikutnya ada di combo box. Ya, ini untuk function untuk mengelola combo box ini. Apabila yang kita pilih server, maka berarti jbon-nya itu on, kemudian JT usernya kita set menjadi server. Kemudian kalau jika tidak, ini connect, JT usernya kita pilih sebagai klien. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan program ini yang dapat saya sampaikan. Dan kami juga membangun aplikasi ini membutuhkan itu yang namanya beberapa referensi dari Google, dari YouTube ada juga, kemudian kami gabungkan sehingga
kami berhasil untuk membangun aplikasi chat ini, dan juga untuk simulasinya itu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan sekian saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian atau dalam pembuatan program kami mohon maaf, dan kami juga mohonkan kritik dan sarannya untuk pembuatan aplikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.